atau hatinya harus tenang, rumah tangganya harmonis. Ketika rumah tangganya harmonis, maka keluarganya akan terhindar dari semua gangguan jin. Bahkan ilmu santet akan sangat sulit sekali masuk ke dalam rumah tangga yang harmonis. Di dalam rumah tangga yang penuh canda, tawa, dan bahagia, sihir seperti apapun akan sulit masuk. Karena ketika seseorang selalu bahagia, tersenyum, selalu bercanda, bahagia, maka energinya yang keluar dari keluarga itu adalah dingin. Dan ketika keluarga itu dingin, maka gangguan sihir itu menggunakan jin, dan jin itu terbuat dari api panas, maka ketika berbenturan dengan yang dingin, yang panas pasti akan mati. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu selalu bertengkar, setiap hari musuhan, gedek, marah, pada akhirnya ketika energinya itu panas karena marah, itu nanti akan sangat mudah sekali terkena sihir. Bahkan walaupun tidak ada sihir, ketika rumah itu sering dibuat bertengkar, maka jin akan sangat nyaman dan sangat cepat sekali mengundang datangnya jin berada di tempat rumah itu. Jadi saya minta rumah tangganya untuk selalu bahagia, nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Sebenarnya kalau rumah ini atas itu, kalau rumahnya itu. Iya. Tapi memang saya lebih fokuskan dulu di bagian usahanya, Pak, karena usahanya inilah yang ada gangguannya. Siap. Karena yang akan dihancurkan adalah usahanya. Kalau usahanya hancur, secara otomatis semuanya akan hancur. Dan ini bekas-bekas semburan dari gangguan jin adul jumud yang berupa siluman ular juga saya rasakan masih ada di sini. Maka akan saya bersihkan dulu secara kafah, secara total. Saya minta ibu wudhu, air wudhunya ditampung, lalu berikan ke saya. Ditampung di 2 baskom air wudhu panjenengan untuk menetralisir gangguan-gangguan yang mengganggu di dalam rumah. Untuk panjenengan semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri atau siapapun lah, kalau panjenengan ingin menetralisir gangguan-gangguan penyakit, baik itu karena ain ataupun karena ketempelan maupun sihir, itu bisa dengan menggunakan air wudhu, terutama air wudhu sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu tentang kesucian. Di situ kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena itu tentang zat dan sifat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kita ingin tahu keimanan kita, itu tidak usah bingung bertanya ke siapa, tinggal dilihat sholat subuhnya saja. Kalau sholat subuhnya tidak pernah bolong, berarti imannya nggak bolong. Tapi kalau sholat subuhnya bolong-bolong, ya berarti imannya bolong, karena sholat subuh itu tentang kesucian. Kalau di dalam ilmu tasawuf, sholat subuh itu kesucian, sholat duhur itu kahanan, sholat asar itu kemuliaan, sholat maghrib itu kehidupan, sholat isya itu keselamatan. Jadi ketika kita sholat subuh itu menjaga kesucian kita supaya dijaga oleh Allah. Dan salah satu kafiahnya atau fadilahnya dari air wudhu sholat subuh itu bisa untuk menghilangkan gangguan sihir maupun penyakit yang ada di dalam diri kita. Dengan cara ketika wudhu ditampung, nanti air wudhunya itu dibiarkan di tempat terbuka dulu, lalu kita sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh itu digunakan untuk disiram-siramkan di rumah. Kalau untuk pengasihan atau untuk pelarisan, kalau untuk pelarisan ditambahkan dengan air cucian beras, lalu dicampurkan dengan bekas air wudhu, disiramkan di tempat usaha. Insya Allah sihir seperti apapun tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Salah satu fadilah dari air wudhu yang ditampung. Nah, ini bekas tadi